Peristiwa ini terjadi saat pengemudi jalan di jembatan Kulit samping macet Istiqlal sedang ramai. Intro. Bucika. Yoi kawan, gimana ke sana? Apa namanya? Ya tahu kau semua tuh. Terus kita korek badi ketika kita bikin apa namanya jam scare. Nah, bro, ini nih kita balik dulu, ceprit. Nah. I can't get that back now. Apa ini? Wah, lucu sih. Gini. Enggak. Oh, kaget aku. Ya lagi. Woi, sumpah. Bukan Nutella ini. Oke tuh. Sorry. Kaget. Oke, jump scare warning. Nah. Enggak sih. Kita kok. Dah, jangan jump scare lagi. Jangan jump scare. Kita akan Rizky Mahendra. Lo kok Rizky Mahendra? Apa sih? Rizal Mahendra. Video random. Mipicast. Kaget aku tadi tuh. Takoknya takut kok. Badak dan ikan. Badak dan ikan. Badak dan ikan. Aduh, sorry. Badak dan ikan. Kejadian banjir dialami
Paradox, jangan percaya siapapun. Halo guys, welcome back to my channel Rijal Mai. Hendra. Gue bakal nambahin konsep baru di video panjang gua. Sebenarnya Apa ini? konsep baru sih. Malah ini adalah konsep yang dari dulu udah ada, yang membuat nama gua bisa sebesar ini. Kitab. Tapi sekarang gua bikin versi video panjangnya, dan konsepnya itu adalah paradox. Mungkin beberapa dari kalian yang udah ngikutin gua dari dulu. Paradox itu loh apa? Aduh, gangguan jantung ini aku. Malah kan? Ya enggak lah. Paradox itu kayak apa ya? Pokoknya ya kayak hantu-hantu gitu. Ya pokoknya kayak aneh-aneh lah. Gue bakal tahu kalau gue itu konten kreator yang bikin konten paradoks. Tapi waktu itu gue bikin versi video pendeknya. Nah, kali ini gue bakal bikin versi video panjangnya. Ini Apa buat nih? dulu, buat kalian yang nggak ngerti itu apa itu paradoks. Singkatnya, paradoks itu adalah pernyataan atau situasi yang tampak tidak masuk akal, tetapi mungkin mengandung kebenaran di dalamnya jika kita teliti lebih dalam lagi. Sebenarnya ada banyak banget versi tentang paradoks ini. Ada paradoks logika, paradoks waktu, paradoks kausal loop, paradoks Zeno, paradoks matematika, fisika, paradoks probabilitas, dan berbagai macamnya. Nanti insya Allah kedepannya gue bakal nge-breakdown satu-satu dari paradoks-paradoks tersebut kalau penontonnya rame. Nah, untuk video ini gue bakal bikin konten paradoks tentang time travel, causal loop, paradoks yang ceritanya gue kembangin dari Causal ide gue paradox sendiri. Nah, untuk itu. causal loop sendiri singkatnya Jangan ngomong di mata teman-teman. Time travel itu kita kayak apa ya, Pak, ke masa depan atau enggak ke masa lalu gitu. ini seperti paradoks lingkaran waktu, di mana suatu peristiwa menjadi penyebab sekaligus akibat dari dirinya sendiri dan malah menciptakan Men. Pesan tadi bawa kunci deh. Pemuda yang menggunakan helm ini masuk ke dalam rumah kontrakan di kawasan Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Melihat rekaman kamera pengawas, penghuni kontrakan yang awalnya takut memberanikan diri untuk bertanya kepada pemuda itu. Tadi Bapak kesini nganu-nganu kunci. Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Hah? Siapa? Namun, pemuda itu justru kabur. Siapa? Penghuni rumah mengundang perhatian Nah, polisi. apa sih? Langsung mengepung pemuda yang diduga pencuri itu. Hah? Bentar, ini kayak suara gue deh. Sempat Apa rekam suara ini ya? dengan sepeda motornya, Jam 11.55. itu gagal karena jumlah Jam 12. yang mengepung Iya apaan dah, aneh banget. Gak tau dah. Apa jangan-jangan ada jin di sini ya? Oh, balik. Astagfirullah. Halo? Lu jadi kan? Nyobain alatnya? Nah, masuk aja, gue udah di dalam. Nih gue udah di depan nih. belakangan, rumah mereka melawan aksi pencurian. Yo. Jadi gimana? Alat time travelnya udah bisa? Oh, ini bisa sih harusnya. Soalnya udah gue lakuin beberapa penyesuaian juga. Gue jamin lu bakal bisa balik ke masa lalu. Konsekuensinya nggak ada. Ini udah gue full upgrade. Kalaupun lu kembali ke masa lalu dan bertemu dengan diri lu di masa itu, dia bakal ngilang, men. Dan lu bakal jadi orang yang mengisi timeline tersebut.
Oh, jadi dia ngilang dan gua ngambil timeline hidupnya. Iya, betul banget. Pokoknya dia bakal lenyap sebelum kalian bertatapan. Oh, oke deh. Udah, sini gua coba. Ya udah. Coba aja. Nih, serius dia yang hilang kan? Iya, udah aman. Pokoknya lu gak bakal ngerusak tatanan dunia deh. Percaya sama gua. Oke. Kayaknya aku mau bikin itu deh, apa namanya, film. Antri semalaman di pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Terbatasnya kapal yang beroperasi membuat aktivitas di pelabuhan lumpuh. Gua berhasil. Kendaraan Kenapa? 10 kilometer. Ini kembali ke 15 menit yang lalu. Ada pula yang antri sejak dini hari dan belum juga menyeberang hingga siang hari. Di pelabuhan Ketapang kondisinya justru lebih parah. Antrean kendaraan mencapai 20 km hingga ke desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kalau dilihat menggunakan aplikasi peta online, semuanya merah alias macet total. Untuk tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Kementerian Perhubungan menyetop sementara belasan kapal yang dinilai tak layak beroperasi. Enggak, Imbasnya, itu gue di masa lalu. menuju Bali dan sebaliknya. Harusnya dia bakal lenyap sih. Jumlah kendaraan yang akan menyeberang tak sebanding dengan jumlah kapal yang beroperasi. Sih. Putus Setiawan dan Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Jemberana, Bali dan Banyuwangi. Oh, dia Gue jamin, transparan. lu bakal bisa balik ke masa lalu. Konsekuensinya nggak ada. Ini udah gue full upgrade. Kalaupun lu kembali ke masa lalu dan bertemu dengan diri lu di masa itu, dia bakal ngilang. Perasaan tadi gak gue kunci deh. Gimana nih? UN. UN. Hingga jet tempur Israel menyerang objek-objek vital di pusat kota Damaskus, termasuk yang ada Jangan, pokoknya lo harus percaya kata gue. Jangan percaya siapapun. kelompok lainnya terluka. Serangan ditujukan untuk melindungi kelompok Druze yang menjadi sekutu Israel. Suriah menurunkan pasukan Ya beneran weh. di wilayah Sweida dan juga menjadi tempat sejumlah anggota kelompok Druze. Bentrokan di kota Sweida terjadi Rabu lalu usai gencatan senjata antara pemerintah dan kelompok bersenjata Druze gagal dilakukan. Kementerian Pertahanan Suriah Oh. atas harus percaya kata gua. gencatan Jangan senjata percaya itu. siapapun. Ini kayak suara gue deh. Oh. Nah, jadi kira-kira konsepnya kayak gitu. Gimana? Cukup keren gak sih? Gue bikin short Creepy movie ala-ala kayak gitu ya. Jadi, inti kesalahan ini semua adalah karena dia tidak mempercayai VN yang dikirimkan oleh dirinya dari masa depan. Tapi pertanyaannya, bagaimana VN itu terbuat jika orang di masa lalu tidak pernah melakukan tes? Wih. Epic juga. kaya antioksidan, pilihan lebih sehat dari Bepom. Minum susu steril 7 kurma. Dapat khasiatnya. Dari Kamsi. Halo guys, welcome back again to Apa our channel lagi nih? My Hendra. Alright, kali ini kita bakal bahas apa nih? Kali ini kita bakal bahas beberapa teori konspirasi yang mungkin aja berhubungan sama diri kita masing-masing. Boleh tuh, udah lama kita nggak bahas teori. Boleh. Iya. Oke, gue dulu ya. Lu tau gak kalau kepribadian kita itu bisa dibaca dari warna apa yang paling kita suka? Hah? Maksudnya? Oke, sebenarnya Tahu, itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi banyak orang yang percaya. Jadi ini kita anggap sebagai seru-seruan aja ya. Ah, ya oke. Nah, ini kalau lu pecinta warna merah, katanya lu adalah orang yang berani, energik, dan penuh semangat. Selain itu, kalau lu pecinta warna merah, itu punya jiwa kepemimpinan yang tinggi.
tapi sangat bersifat kompetitif. Jadi orang pecinta warna merah itu jika dalam sebuah pertandingan mereka akan memikirkan cara untuk menang dengan sangat teliti. Dalam hal positif, dia bakal baca pola permainan musuh dan mengcounternya biar dia bisa menang. Tapi karena jiwa kompetitif yang tinggi itu tadi, bisa aja dia melakukan hal-hal yang negatif hanya demi meraih kemenangan. Oh iya, sama katanya juga orang yang suka warna merah itu suka jadi pusat perhatian. Itulah kenapa dia punya ambisi untuk jadi pemenang dalam hal apapun agar diperhatikan lebih dari orang biasa. Oke. Gue gak sabar sampai lu ceritain warna kesukaan gue nih. Oke, kita lanjut ke warna biru. Nih, orang yang suka warna biru itu diibaratkan sebuah air di sungai yang tenang. Orang punya warna biru itu berpikir jernih dalam bertindak, bisa dipercaya dan jadi warna yang lebih stabil dari seluruh warna. Tapi ini orang cenderung suka introspeksi. Aku tidur dulu aja ya. Orang lain itu sebenarnya Biar nengerin. Pokoknya lah. Barusan. Soalnya orang pecinta warna biru juga lebih sensitif. Dia itu mudah tersinggung. Bahkan ya, kalau ada orang yang lagi menceritakan kejelekan orang lain ke penyuka warna biru, dia bakal benci banget sama orang yang baru diceritain barusan, lebih dari orang yang mengalaminya. Anjir, malah lebih sangar ya? Iya, karena dia itu kayak air. Jadi kalau misalnya nih, air di danau, kita bikinkan jalur baru tuh ya, dia bakal mengikuti jalur itu kan. Tapi awalnya airnya sedikit, terus lama-kelamaan jalurnya itu akan lebih besar karena dari airnya akan juga semakin banyak. Oke, lanjut ke pecinta warna hijau. Boleh. Ini adalah alasan kenapa orang pasangan yang baik akan disebut sebagai green flag. Karena orang pecinta warna hijau itu emang sebaik itu. Nih ya, orang pecinta warna hijau itu sangat kooperatif. Kalau ada orang yang cerita, dia bakal benar-benar mencerna cerita orang itu dan memberikan respon yang sesuai dan lebih ke memberikan solusi daripada menghardik. Terus orang itu juga sangat menjunjung tinggi keseimbangan. Oke. Nah, oleh karena itu, dia adalah orang yang paling membenci ketidakadilan. Terus dia juga harusnya tuh pecinta alam. Jadi dia tuh lebih menyukai ke desa dibandingkan hidup di kota. Penuh kasih sayang ke sesama, bahkan ke binatang dan tumbuh-tumbuhan. Terus dia juga sangat peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Jadi itu kenapa green flag itu dicari banyak orang ya? Iya, tapi nggak cuma itu. Jenisnya green flag adalah pendendam. Kalau orang baik ke dia akan lebih baik lagi. Tapi kalau orang itu mulai mengusiknya, dia punya berbagai cara buat bagaimana caranya orang ini mengalami hal yang jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Karena orang pecinta warna hijau itu mirip danau yang sunyi, banyak kehidupan, gak berisik, tapi bisa aja sesuatu yang buas menunggu di bawah situ jika ada seseorang yang mencoba untuk berenang di danaunya tanpa tata krama. Wih, anjir, me and the devil side by side. Anjay. Coba warna apa lagi? Ada warna kuning. Orang pecinta warna kuning itu berbeda nih sama si hijau. Soalnya mereka itu lebih ke optimis. Kalau ada sebuah project nih yang diberikan tanggung jawab ke warna kuning, mereka bakal benar-benar memprioritaskan hal itu dibanding yang lain. Mereka tuh gak suka punya tanggung jawab. Maka dari itu mereka bakal menyelesaikannya secepat mungkin biar dia bisa bersantai sesegaranya. Tapi karena hal itu banyak pecinta warna kuning yang dimanfaatkan oleh atasannya. Karena jika semua warna diberi pekerjaan yang sama nih, penyuka warna kuning akan selesai lebih dulu dari yang lain. Tapi karena terlalu cepat, dia bakal dianggap nggak kerja. Jadi akhirnya antara dua tuh, dia dianggap orang sebagai orang yang malas karena dianggap nggak kerja padahal udah selesai duluan, sama dia akan diberikan kerjaan lain karena saking cepatnya. Tapi tetap aja kuning itu melambangkan keceriaan. Jadi walaupun hatinya menggumam, kadang mereka tetap melakukannya dan betah kerja di sebuah lingkungan yang bahkan toksik sekalipun. Selain itu dalam dunia kreatif, si kuning itu jagonya kan. Mereka tuh suka berpikir cepat. Ini idealis dan intelijennya juga. Jiwa kuning mempermainkan kata-kata. Dia bakal ngasih penjelasan ke orang lain yang tadi dia tanya itu tentang hal ini, untuk minta pilihan. Berarti aku suka kuning dong. Tapi karena kreatif itu tadi, jadi menurut gue wajar sih dia minta validasi atas apa yang susah-susah dibuatnya sendiri ya. Nah itu, karena sesuatu yang dibikin secara kreatif itu kan, tapi kadang tiba-tiba dia tuh bisa deep talk sama orang yang baru aja dikenal. Teman pun enggak juga, ya di kubu A, masih di kubu B. Seharusnya bukan kerjaan di. Dan kalau kadang ada air di meja makan itu yang basah karena air es yang mencair gitu ya, dia bakal ngelapnya menggunakan tisu, bukan karena pembersih, tapi lebih kayak risih aja. Tapi anehnya kadang mereka sangat bodoh amatan sama lipetan baju yang acak-acakan di dalam lemari mereka. Pokoknya ini orang aneh nih, mungkin sesuatu itu pada asalnya. Oh iya ya, harusnya mah rapi buat pakaian sendiri ya, tapi bodo amat sama air di meja karena nanti dibersihin waitersnya juga kan. Nah itu makanya misterius. Oke, lanjut apa lagi? Lanjut warna putih.
ini Allah, coba. butangin ini bakal diambil, bakal nanya ke atasan atau orang lain terlebih dahulu dan akan melakukan apa yang dikatakan orang itu tadi. Beda sama si kuning kan idealis ya. Terus punya kawan abu juga nggak suka konflik. Kalau yang lagi kelahi pun mereka bukan jadi penengah, tapi lebih ke orang yang menjauhi konflik tersebut agar nggak terseret-seret, kayak misalnya jadi saksi dan sebagainya gitu. Soalnya mereka juga orang yang males mikirin orang lain, karena pikirannya itu lebih rasional dibandingkan emosional, lebih mengedepankan logika. Jadi kalau suatu tersebut membahayakan dirinya atau nggak ada benefitnya sama sekali buat dirinya, dia bakal cenderung menjauhinya dan gak mau ikut campur. Oh, itu makanya ada hal abu-abu yang maksudnya itu adalah di tengah-tengah antara baik dan jahat nih, netral dan gak bisa diklasifikasikan ke warna apapun. Nah, begitu. Kira-kira itulah semua warna dan karakteristiknya masing-masing. Menurut kalian penyuka warna di atas apakah relate atau enggak sama yang apa dikatakan tadi? Coba komen di bawah. Iya. Seru sih, gue juga ada nih. Lu tau nggak kalau banyak orang yang udah nikah tapi nggak tahu kira-kira di masa depan mereka itu akan terus bersama sampai meninggal kah atau malah cerai di tengah jalan kan? Hah? Nah, katanya ada bulan-bulan kelahiran yang jika dijodohkan mereka berkemungkinan bakal langgeng jika menikah. Hah? Kok bisa? Ya, ini sih gue gak yakin ya kalau ini fakta atau enggak. Karena kelanggengan ini berdasarkan dari kecocokan zodiak. Jadi kita anggap seru-seruan aja lah, jangan terlalu dipikirin gitu ya. Oh, oke. Jadi yang pertama, orang yang lahir di bulan Juni bakal cocok dan langgeng jika nikah dengan orang dengan kelahiran Februari. Alasan kenapa cocok? Karena mereka sama-sama emosional dan intuitif. Mereka itu bisa saling ngerti tanpa banyak kata. Kayak dikode-kodein aja juga mereka udah ngerti, kayak udah kelar tuh, langsung mengerti apa maksudnya tuh. Terus katanya yang punya zodiak Cancer dilahir di antara bulan itu butuh banyak kasih sayang, sedangkan Pisces pasangannya suka memberi gitu. Jadi kayak mereka tuh pasangan yang penuh cinta dan empati. Oh, jadi berdasarkan ciri-ciri karakteristik di masing-masing bulan lahir atau zodiaknya ya? Ya gitu. Oke, lanjut, apa lagi? Oke, yang kedua itu adalah orang yang lahir di bulan Agustus menikah dengan orang yang lahir di bulan September. Jadi alasannya kenapa cocok karena Agustus itu kan Leo tuh. Leo itu suka dipuji, sedangkan September Libra itu pintar merayu. Jadi keduanya suka Tunggu. kan mereka enggak sama yang apa dikatakan tadi. Coba komen di bawah. Iya. Seru sih, gue juga ada nih. Lu tau nggak kalau banyak orang yang udah nikah tapi nggak tahu kira-kira di masa depan mereka itu akan terus bersama sampai meninggal kah atau malah cerai di tengah jalan kan? Hah? Nah, katanya ada bulan-bulan kelahiran yang jika dijodohkan mereka berkemungkinan bakal langgeng jika menikah. Hah? Kok bisa? Ya, ini sih gue gak yakin ya kalau ini fakta atau enggak. Karena kelanggengan ini berdasarkan dari kecocokan zodiak. Jadi kita anggap seru-seruan aja lah, jangan terlalu dipikirin gitu ya. Oh, oke. Jadi yang pertama, orang yang lahir di bulan Juni bakal cocok dan langgeng jika nikah dengan orang dengan kelahiran Februari. Alasan kenapa cocok? Karena mereka sama-sama emosional dan intuitif. Mereka itu bisa saling ngerti tanpa banyak kata. Kayak dikode-kodein aja juga mereka udah ngerti, kayak udah kelar tuh, langsung mengerti apa maksudnya tuh. Terus katanya yang punya zodiak Cancer dilahir di antara bulan itu butuh banyak kasih sayang, sedangkan Pisces pasangannya suka memberi gitu. Jadi kayak mereka tuh pasangan yang penuh cinta dan empati. Oh, jadi berdasarkan ciri mau nih di masing-masing bulan lahir atau zodiaknya ya. Ya gitu. Oh my god. Oke, yang kedua itu adalah orang yang lahir di bulan Agustus menikah dengan orang yang lahir di bulan September. Sorry, gak bisa jadi alasannya kenapa ditembus. cocok karena Agustus itu kan Leo tuh. Leo itu suka dipuji, sedangkan September Libra itu pintar merayu. Jadi keduanya suka gaya hidup sosial, suka tampil dan saling dukung gitu. Jadi kayak chemistry-nya tuh kuat banget. Boleh. Oke, yang ketiga itu adalah bulan Mei dan bulan Agustus. Kenapa mereka cocok? Karena mereka sama-sama praktis dan stabil. Jadi Mei itu yang bulan Taurus suka kenyamanan, sedangkan Agustus Virgo suka keteraturan. Ini cocok buat hubungan jangka panjang yang solid tuh. Yang satu memberi kenyamanan, yang satu itu lebih teratur gitu. Oke. Nah, yang keempat itu adalah bulan November jika menikah dengan bulan April lebih cocok karena sama-sama berjiwa petualang. Jadi bulan November itu Aries, mereka itu berani. Sedangkan April itu Sagittarius, yang jiwa mereka itu bebas. Jadi mereka bisa menjalani hubungan yang dinamis dan seru tanpa drama. Mereka juga suka explore hal-hal baru yang bikin hubungan mereka itu gak monoton. Yang kelima itu ada Januari dan bulan Mei. Jadi mereka ini dua-duanya kerja keras dan punya tujuan hidup yang jelas. Capricorn itu bulan Januari itu mereka serius, sedangkan Taurus itu setia. Jadi hubungan mereka dibangun atas dasar komitmen dan kepercayaan. Jadi mereka lebih dewasa dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Terus yang
Yang keenam, ada bulan Juni yang nikah dengan Oktober. Kenapa mereka cocok? Karena mereka sama-sama suka ngobrol dan bersosialisasi. Karena orang yang lahir di bulan Juni alias Gemini itu katanya seru, dan Oktober yang lahir di Oktober berarti itu Libra. Itu tuh dia charming. Jadi mereka tuh bisa jadi pasangan yang nyambung banget secara mental di rumah ataupun di luar rumah. Oke. Terus yang ketujuh ada Oktober dan Juli. Mereka itu kenapa cocok? Karena intensitas Oktober itu Scorpio. Oh, aku cocok dengan Scorpio. kedalaman emosi si Cancer. Juli. Mereka itu sama-sama setia tapi protektif. Nah, ini kalau udah saling percaya, Waduh. gak ada yang bisa bisa. Gua nih, Jadi coy. awalnya Gua. kita perlu penyesuaian dulu tuh, sering cekcok gitu. Tapi lama-lama kalau bisa menghandle bakal kuat banget. Soalnya buat mengerti emosi masing-masing dulu gitu. Terus yang kedelapan itu ada kalau orang Terus lahir jangan di bulan Agustus copy, menikah Rat. dengan orang yang lahir di bulan Januari. Kenapa cocok? Karena mereka sama-sama zodiak elemen tanah. Nah, mereka itu serius, punya visi jangka panjang dan saling support untuk tumbuh bareng. Jadi ini bisa disebut sebagai pasangan yang power couple. Iya. Terus yang kesembilan ada Coba. Juli dan Desember. Kenapa cocok? Karena Juli itu adalah Leo. Energi mereka itu sama-sama tinggi. Leo itu suka pengakuan, sedangkan Desember itu Sagittarius suka kebebasan. Tapi mereka tuh dia saling kasih ruang gitu dan dukungan buat bersinar bersama aja. Terus yang terakhir itu Februari dan bulan Mei. Terus kenapa mereka cocok? Karena Februari dan Mei itu kreatif dan open mind. Februari itu Aquarius, mereka suka ide-ide unik. Sedangkan Mei bagian yang Gemininya suka eksplorasi. Mereka itu nggak gampang bosen dan selalu ada obrolan seru tiap hari. Karena ide unik ketemu dengan eksplorasi kan. Jadi kalau zodiak itu beneran ada malah jadinya make sense ya. Iya, kalau menurut fakta ya. Karena menyamakan dan saling mengisi karakteristik masing-masing gitu. Iya betul. Ini gue juga ada nih. Lu tau gak kalau ternyata warna mata itu bisa mempengaruhi apa yang lu lihat? Maksudnya? Iya, jadi ternyata katanya warna dari mata lu itu bakal menentukan bagaimana cara lu Gua melihat dunia. coklat. Dan kalau lu tahu ini, lu bisa aja jadi lebih hebat dalam suatu bidang olahraga karena warna mata ini sangat mempengaruhi. Gimana? Nah, jadi kalau lu punya warna mata biru, hijau, atau abu-abu, mata lu itu akan lebih sensitif terhadap cahaya. Orang dengan mata berwarna terang itu cenderung memiliki lebih sedikit melanin di iris mereka. Akibatnya, lebih banyak cahaya yang masuk ke mata, membuat mereka lebih sensitif terhadap cahaya terang atau sinar matahari langsung. Sedangkan kalau lu punya warna yang gelap, cenderung kayak Kalau coklat mau itu, lihat. lu lebih tahan terhadap sinar matahari dan merasa biasa aja karena melanin yang lebih banyak di iris mata lu membantu Rizal menyerap lebih Mahendra banyak ini. cahaya. Jadi memberikan perlindungan alami terhadap silau dan membuat individu dengan mata berwarna gelap kurang sensitif terhadap cahaya terang. Oh gitu, baru tahu. Kasian juga yang warna matanya cerah ya. Tapi nggak cuma itu, warna mata cerah juga punya keunggulan tuh. Apa tuh? Soalnya beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan warna mata yang lebih terang memiliki penglihatan malam yang lebih baik karena lebih banyak cahaya yang masuk ke mata dalam kondisi redup. Jadi kayak mirip-mirip lensa kamera gitu. Terus tadi olahraga apa yang cocok buat masing-masing mata? Nah, itu katanya orang dengan warna lebih gelap itu punya jadi kayak mirip-mirip lensa kamera gitu. Silau dan membuat individu dengan mata berwarna gelap kurang sensitif terhadap cahaya terang. Oh gitu, baru tahu. Kasian juga yang warna matanya cerah ya. Tapi nggak cuma itu, warna mata cerah juga punya keunggulan tuh. Apa tuh? Soalnya beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan warna mata yang lebih terang memiliki penglihatan malam yang lebih baik karena lebih banyak cahaya yang masuk ke mata dalam kondisi redup. Jadi kayak mirip-mirip lensa kamera gitu. Terus tadi olahraga apa yang cocok buat masing-masing mata? Nah, itu katanya orang dengan warna lebih gelap itu punya reaksi lebih cepat dibandingkan yang berwarna terang. Itulah kenapa mereka lebih cocok olahraga yang cepat nih. Misalnya kayak tenis meja, badminton, volley, atau bola sepak. Tapi kalau yang matanya lebih cerah, punya reaksi dalam sesuatu itu lebih lambat. Jadi mereka lebih cocok main olahraga kayak bowling atau golf gitu. Iya. Oke, kira-kira cukup sih ya. Ini aja ya. Cukup sih. Like aja kalau kalian suka, Dislike. dislike aja kalau nggak suka. Tapi like dan Dengerin dislike tuh. harus sama-sama Subscribe. See you in the next video And goodbye. goodbye.